Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nubis Yang muda yang berbisnis. Ya, pemirsa sekalian, para pebisnis muda, mungkin masih dalam suasana lebaran. Tentunya di bulan Syawal ini kita sudah saling bermaaf-maafan dengan keluarga dan tetangga mungkin. Dan tentunya saatnya sekarang kita belajar kembali. Dan tentunya pelajaran kali ini, wow, luar biasa sekali. Dimana saya pun juga tidak betah lagi berdiri di sini, pengen mendengarkan bagaimana seorang anak muda yang dengan kemampuan bisnisnya beliau bisa menghasilkan miliaran dalam sebulan. Apa dan bagaimana bisnisnya? Mari kita langsung ke TKP, langsung ke Coach Mariza. Oke, silakan Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pebisnis muda di rumah maupun di tempat sahabat kita, sahabat Syarif, kantor beliau ini. Kita ketemu lagi dalam program Nubis yang muda yang berbisnis. Luar biasa dalam suasana Lebaran 1435 Hijriah ini. Saya kali lagi saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1435 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga para pebisnis muda selalu semangat dan ini menjadikan momentum untuk membuka lembaran baru untuk membangun bisnis kita. Yang selalu gimana? Menghasilkan profit, people, planet, sustainability, tumbuh dan berkembang. Baik para pebisnis muda. Bicara tentang bisnis, tentu dalam suasana lebaran ini ada satu hal yang ingin kita bahas dalam momentum Nubis kali ini. Selalu saya sampaikan bahwa bisnis itu sangat dipengaruhi oleh dua hal. Satu apa? Internal kita gitu. Sepakat ya? Internal kita gitu. Tapi tidak bisa dilepaskan juga dengan potensi yang ada di luar. Nah, saat ini coba kita lihat banyak sekali hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Saya punya satu cerita. Kalau dulu kalau kita bicara tentang need, ingat nggak? Kebutuhan manusia itu cuma 3. Ingat nggak dulu? Satu apa? Sandang. Betul nggak? Sandang berhubungan dengan apa? Pakaian. Yang kedua apa? Pangan. Pangan berhubungan apa? Nah, 3 apa? Apa? Tapi seiring dengan perubahan lingkungan bisnis, demand atau need itu berubah. Saat ini tidak hanya 3 itu aja. Kemarin saya ketemu dengan orang tua, dia bilang pendidikan itu sudah jadi kebutuhan loh Pak Mer. Sepakat nggak? Pendidikan. Yang terakhir ini yang nggak kalah pentingnya, bicara tentang apa? Komunikasi. Nah, hari ini kita kedatangan salah satu teman kita, sahabat kita yang bisnisnya bagi saya luar biasa gitu. Tidak dalam konteks dari sisi usia dia, tapi dalam konteks pemilihan bisnis yang diambil. Siapa dia? Mari kita sambut Lutfi. Aplaus dulu buat Lutfi. Apa kabar Lutfi? Baik ya, alhamdulillah. Terima kasih ya udah hadir di acara Nubis ini ya. Gitu. Bicara tentang bisnis server pulsa ya. Iya. Saya sangat terinspirasi dari beliau gitu. Karena lihat dari sisi usia berapa? 20 tahun. 20 tahun, wow, aplaus dulu. Ketika usia beliau ini kurang lebih 18 tahun yang lalu, saya sekarang masih ngurusin kuliah, belajar. Kebetulan saya juga di Unpad, saya di FISIP. Oh iya. Kampus saya di depannya Lutfi ya, gitu, paling depannya gitu. Belum kepikiran bisnis seperti dia gitu. Dari prestasi beliau luar biasa ya, dari bisnis yang udah bangun, beliau udah yang terakhir ini 2014 WMM ya? Iya, Wirausaha Muda. Wirausaha Muda Mandiri. Plus lagi belum. Kalau Wirausaha Muda Jabar itu tahun berapa? 2014 juga. Sama ya. Sama. Jadi alhamdulillah tahun ini beliau mendapatkan apresiasi. Ini penting buat para pebisnis bahwa apresiasi dari stakeholder, salah satunya pemerintah maupun pihak lain seperti perbankan, itu penting buat kita. Artinya apa? Orang lain merecognize apa yang kita lakukan. Bisa digambarkan nggak sedikit tentang bisnis yang dilakukan ini? Jadi bisnis saya itu merupakan server pulsa, di mana agen-agen mendaftar untuk jualan pulsa. Jadi pertamanya inputnya yaitu berupa stok dari berbagai provider.
lalu diproses dengan menggunakan sistem software pulsa tersebut, lalu menghasilkan yang dinamakan satu chip operator tersebut. Nama usahanya apa dulu nih? Teman-teman pengen tahu nggak nama usahanya? Ya, apa nih nama usahanya? Usahanya itu CUP. CUP Ya, CUP. CUP itu singkatan atau apa tuh? Singkatan, Apa tuh singkatannya? isi ulang pulsa Indonesia. Isi ulang pulsa Indonesia. Oh, oke. Itu sejak kapan Ki? Kalau dulu awalnya bermula dari sebuah konter Pak. Jadi pada tahun 2006 namanya yaitu Harpasel. Oke. Nah, seiring berjalannya waktu, saya mencoba untuk membuat suatu server dan berubah nama menjadi CUP tersebut Pak. Kenapa milih bisnis pulsa ini? Soalnya yang pertama yaitu menjanjikan. Mengapa menjanjikan? Karena ini di bidang komunikasi, sehingga orang-orang zaman sekarang ini kalau nggak ada HP seperti ya nggak punya sesuatu yang berharga gitu Pak. Itu jadi kebutuhan ya? Ya, jadi kebutuhan. Oke. Baru bisnis muda. Kita lihat kejelian seorang Lutfi melihat bisnis saja. Saya teringat dalam satu kuliah saya bahwa ada 3 T yang pasti akan berkembang sampai ke depan. Apa itu? 1, tourism. Tourism itu akan berkembang. Saya nggak tourism akan berkembang. Saya. Yang kedua apa? Transportation. Lihat bisnis transportasi berkembang nggak? Darat, laut, udara. Yang ketiga apa? Telekomunikasi. Ini akan terus berkembang. Dan saya lihat lebih jeli sekali melihat itu ya. Ya. Sejak kapan tadi? Mulainya 2006. 2006. Ya. Sekarang 2014. Artinya status waktu itu apa nih? SMP kelas 1. Waduh, close dulu bang. SMP loh. Masih celana biru bang? Iya, salah biru. Kenapa udah kepikiran bisnis? Apa orang tua bisnis atau gimana tuh? Dulunya orang tua buka counter pada tahun 2002. Berarti saya waktu itu masih SD Pak. SD kurang lebih kelas 2 ya? Kelas 3 ya? 4. Oh, kelas 4 ya? Kelas 4. Oke. Nah, setelah berjalan orang tua, karena orang tua mungkin terlalu sibuk, Ya. karena ya berwirausaha berwira swasta, jadi Ya. banyak cabangnya. Yang konter tersebut mulai redup gitu usahanya. Kurang diperhatiin Ya, kurang kurang diperhatiin fokus gitu. ya. Sehingga saya mencoba mengalihkan diri saya untuk terjun di bisnis pulsa tersebut. Oke. Tapi aset dalam bisnis tersebut semuanya diserahkan kembali kepada orang tua. Jadi saya mulai dari nol lagi gitu. Oh. Dulu berawalnya dari saya menjual satu buah handphone Nokia 6600 pada saat tahun 2006 itu harganya sekitar 1.200.000-an dulu. Oke. Nah, pada saat itu saya mulai membuka counter dan mencari barang-barang murah seperti voucher fisik, voucher elektrik, dan berupa kios dan elektronik pada saat itu. Jadi para pebisnis muda di sini lihat gitu bahwa begitu kuatnya pengaruh daripada lingkungan untuk menjadi seorang entrepreneur. Kalau boleh dibilang orang tua benar-benar pengusaha atau karyawan? Orang tua Ayah? itu udah dosen Pak. Oh dosen. Ya, dosen. Oke. Kebetulan di peternakan juga. Oke. Ya. Ibu? Kalau ibu wira swasta dulu di bidang kecantikan gitu. Oke. Jadi para pebisnis muda di sini perlu kita ambil satu pelajaran dari seorang entrepreneur itu akan sukses kalau dia 3 hal yang bisa bentuk dia jadi entrepreneur. Satu apa? Dia dilahirkan. Kalau dia dilahirkan, itu insya Allah dia akan potensi entrepreneur sukses bisa. Tapi bukan berarti yang tidak orang tua tidak entrepreneur nggak bisa. Kedua, dia bisa dipelajari. Yang ketiga environment. Yang saya lihat Lutfi dapat 2. Satu dia dari orang tuanya yang tadi mamanya sebagai bisnis. Yang kedua adalah dia dari lingkungan. Nah, kita lihat bagaimana nanti Lutfi memanfaatkan potensi dia itu untuk bisa sukses seperti saat ini. Tapi sebelum kali ini kan saya kembalikan dulu ke Mr. Mike. Oke, semakin panas saja ya Coach ya. Coach, ini menarik nih karena kan jurusannya
jurusan peternakan ya? Betul. Kayaknya berternak duit kayaknya nih. Oh, Iya, iya kan. Dan ini menarik sekali, ini jurusan baru dalam dunia perkuliahan. Dan kita mungkin masih perlu belajar lagi dan menggali lagi. Nanti Coach Mariza akan menggali lagi apa sih rahasia seorang Lutfi membangun usahanya bisa mencapai omset miliaran. Jangan kemana-mana, tetap di Nubis Yang muda yang berbisnis. Kembali lagi di Nubis. Yang muda yang berbisnis. Oke, mungkin masih dalam suasana lebaran dan tentunya kue-kue sudah disicipin. Tapi kita masih tetap semangat untuk belajar lagi. Strategi apa sih yang digunakan oleh seorang Lutfi, seorang anak mahasiswa yang masih muda bisa mendapatkan omset miliaran dalam sebulan? Kita kembali ke Coach Mariza. Oke, terima kasih Mr. Mike. Baik para pebisnis muda. Bicara tentang bisnis yang dibangun oleh Lutfi, jelas saya sebagai coach di Game Pro School bisa melihat ke belakang bahwa keberhasilan beliau tidak lepas dari tadi satu dari gen ya, genetik itu tidak bisa dipungkiri. Alhamdulillah syukur Lutfi seperti itu ya. Yang kedua saya lihat environment, lingkungan beliau sadar tidak sadar sudah mendidik seorang Lutfi untuk menjadi seorang entrepreneur. Apa yang dibangun oleh ayah beliau sejak 2002 tadi ya, karena kebanyakan bisnis kelihatannya ya gitu, 2006 terbengkalai dalam tanda kutip mulai ya, di situ menjadi driver gitu buat seorang Lutfi. Tapi ada satu pelajaran dari 2006 sampai 2014 itu udah berapa tahun? Dalam konteks di event Pro School saya masih bilang para pebisnis muda, bisnis kita tuh kalau akan teruji kalau gimana? Minimal berapa tahun? 10 tahun. Artinya Pak, Lutfi sudah hampir memasuki 10 tahun. Tentu ada apa di sini? Strategi. Ini yang selalu saya sampaikan para pebisnis muda. Seorang entrepreneur harus menjadi ahli strategi. Kita tanya Lutfi, gimana ngebangun usaha ini gitu, sampai bisa bertahan atau berkembang sampai tahun ini? Strategi saya yang pertama membuat website. Iya. Jadi produk saya dipasarkan lewat website. Jadi kalau misalnya pulsa itu kan produknya ya provider tadi, Telkomsel, Indosat, XL dan lain-lain. Nah, jadi harganya dipasang di website. Jadi kita di sana harus berlomba-lomba mana yang murah, pasti banyak yang minatkan seperti itu. Tapi dengan harga murah saya alhamdulillah meraup 30.000 reseller. 30.000 Ya. Aplaus dulu buat beliau. 30.000 Ya, ya? se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Pak. Itu nggak pusing? Pusing, ya? Cukup pusing juga, tapi mau gimana lagi kan itu usaha saya. Pasti Oke. saya selalu semangat dalam hidup saya. Target berapa ribu? Target Berapa puluh ribu atau ratus ribu? kalau saya targetnya nggak terlalu banyak untuk reseller, tapi untuk transaksinya yang banyak gitu. Oh. Nah, inilah para bisnis muda. Ujung-ujungnya inilah konsep bisnis, kita nggak bisa lepas gitu. Wah, selalu saya bilang bisnis itu adalah create money. Seberapapun transaksi yang kita terharapkan, ujungnya adalah profit yang kita dapatkan. Betul nggak? Betul ya gitu. Jadi kalau saya lihat secara eksplisit tadi Lutfi memakai strategi low cost. Saya teringat dengan konsep yang selalu oleh ahli strategi manajemen Michael Porter. Dia bilang ada 4 pilihan strategi untuk bisa unggul. Nah, ini Lutfi unggul. Kita berapa sih pemain dalam bisnismu ini? Kalau pemain server pulsa itu cukup banyak, Pak. Kalau disebutin nggak sebut gitu. Artinya apa? Pesaingnya luar biasa ya, Fi? Iya. Pesaing luar biasa. Pertanyaan sekarang, bagaimana si Upi ini bisa unggul? Bisa unggul. Tentu kalau dalam konteks manajemen kita selalu mendengar apa namanya?
harus mencapai competitive advantage atau keunggulan bersaing. Ada 4 pilihan strategi yang bisa dari. Satu apa? Low cost. Low cost-nya bagaimana kita bisa harga kita lebih rendah. Kedua atau fokus low cost. Yang ketiga adalah diferensiasi atau keempat fokus diferensiasi. Low cost ini yang diambil oleh Lutfi. Harganya lebih rendah ya? Iya. Lebih rendah. Itu gimana? Apakah harga dari Lutfi jadi kualitas murahan atau gimana jadinya? Jadi saya mendapatkan harga murah tersebut mencari di website maupun info dari teman. Di mana nih produk ini yang murah? Contohnya Indosat. Dari mana nih barangnya? Walaupun di Bandung ini ada daerah lokal, tapi kalau karena sekarang itu kesulitannya di sistem klaster, Pak. Oke. Jadi ada rintangannya sistem klaster di mana wilayah agen yang berjualan pulsa itu harus pada tempat di daerah tersebut yang jualan gitu. Itu kebijakan baru atau Ya, gimana? kebijakan baru dari provider seperti itu, Pak. Oh, yes. Jadi saya mensiasati kebijakan provider tersebut dengan membuat di beberapa titik daerah stock point. Ya. Jadi walaupun kesusahan barang di daerah lokal di Bandung, kita masih bisa mencari dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan masih ada stok. Artinya bermain di region artinya Ya, memanfaatkan juga wilayah-wilayah. provider itu berwilayah Ya, ya. Di sini para pebisnis muda suka tidak suka untuk bisa menang mencapai keunggulan bersaing dengan low cost itu, yang satu poin yang harus dipahami adalah dari sisi apa? Proses bisnis. Ingat nggak dalam konteks proses bisnis saya selalu menyampaikan, orang selalu bicara tentang SIPOK. Ingat itu singkatan. S-nya apa? Ingat nggak? Supplier. Kita bisa mendapatkan low cost dengan mencari supplier yang gimana? Yang bisa menawarkan harga lebih rendah. Itu ya, Pia? Iya. Ya, itu si S-nya. I-nya apa? Input. Yang ketiga apa? P-nya, prosesnya gitu. Saya lihat dari Rufi masih muda, jumlah karyawan berapa, Pi? 25. 25. Tidak terlalu banyak ya untuk sekelas perusahaan beliau gitu. Dia tidak membutuhkan cost yang banyak, semakin banyak karena pasti ya gitu. Kemudian yang O-nya, outputnya. Tadi Lutfi bilang strateginya pakai web. Iya, Pak. Itu apa manfaatnya kalau kita pakai? Manfaatnya biasa kan kalau anak muda nih, Iya. anak muda kan Tapi jangan mikir saya dong. Anda berubah. Kejauhan sama saya ya gitu. ya, terutama anak muda rata-rata yang pada kuliah terutama suka buka-buka website. Ya. Otomatis dia juga suka isi pulsa melalui HP-nya sendiri mungkin ya. Ya. Nah, ketika melihat website tersebut mungkin banyak anak muda yang melihat harga tidak dari mana, misalnya contohnya anak muda tersebut lagi di Jakarta nih. Nah kan harus menyesuaikan harga dengan harga Jakarta Ya, mungkin. betul. Nah kalau saya itu mencakup nasional, Pak, jadi harga nasional terkadang ada yang murah, ada yang mahal sedikit, tapi kelebihannya bisa mengisi pulsa di mana saja gitu, kapan saja. Nah, di sini kelihatan nggak pada saat pebisnis muda? Di sini beliau outputnya dalam mendeliver produk beliau ke konsumen, dia tidak butuh banyak biaya. Nah, maka apa? Website itu efisiensi lagi kan yang dia mainkan gitu. Yang terakhir apa? C, customer. Itulah si POC. Nah, dalam konteks manajemen strategi ini penting sekali gitu. Bahwa low cost itu adalah satu cara yang efektif. Tapi bukan berarti low cost itu produk kita atau layanan kita jadi murahan, tidak. Banyak perusahaan-perusahaan besar sekarang menggunakan low cost dan itu bisa unggul. Luar biasa ya. Omset berapa sekarang per bulan? Per bulan alhamdulillah sekitar 25 sampai 30 M. Serius? Serius. Aplaus dulu, Pak. Ini agak buka dapur, Pak. Dari sekian berapa persen itu marginnya? Sekitar 0,01 sedikit sih, Pak. Tapi yang Sedikit sih sedikit, tapi hitungannya udah miliaran ya. 25 sampai 30 ya. ya 25 sampai 30. Dengan karyawan cuma 25. Nah, para pebisnis muda, di sini saya lihat kejelian seorang mungkin melihat potensi yang ada sama dia, sama peluang yang ada di
pasar. Jelas, ini menjadi poin untuk bangun bisnisnya. Kalau selama ini pengalaman yang nggak enak apa Pi? Pengalaman Dalam selama bisnis ini, setelah pulsa ini. pengalamannya ya dari kendalanya itu tadi sistem klaster. Oh, Ya, sistem klaster itu sejak tahun kapan sih itu? sejak tahun mulai ketat-ketatnya itu di tahun 2011 kemarin ya. Tapi bagi saya nggak ada masalah itu, pasti bisa diatasi dengan sistem stock point tadi. Oke. Jadi masih bisa menjual produk nasional yang dimana kita memerlukan stok di tiap daerah. Tapi biasanya kalau kemarin tuh pas bulan puasa kan barang pada jual murah tuh. Nah, kita dengan membina sistem stok di beberapa klien di seluruh Indonesia, ya otomatis ada sedikit harga-harga yang murah itu mendukung juga sih. Ya ada perbedaan harga yang bisa dimanfaatkan. Kan para pebisnis muda jelas Lutfi benar-benar konsisten. Kenapa tadi strateginya low cost? Kalau boleh saya bilang, kalau dia lihatnya adalah di overall itu nasional ya, dia berlaku nasional ya. Nasional. Jelas kalau bicara low cost strategi itu overall bicara bagaimana harga kita harus berada di bawah harga pesaing. Nah, inilah para pebisnis muda. Kalau mau berbisnis, jelas kita tidak boleh berada di antara dua tadi. Tapi bisa kita dari low cost menuju diferensiasi. Dengan cara apa? Bukan berarti low cost itu hanya menunjukkan apa? Produk murahan. Kita juga bisa memberikan inovasi-inovasi yang bisa memberikan diferensiasi kepada produk kita. Baik, para pebisnis muda. Rasanya kita udah dapat ya strategi daripada Lutfi, tapi saya ingin tajam lagi nanti. Saya ingin tajam lagi untuk sesi ketiga. Saya kasih dulu ke Mr. Mike. Oke, terima kasih Coach Mariza. Ini semakin segmennya semakin semangat kita untuk mendengarkannya. Tadi udah dapatkan 25 sampai 30 M ya. Wah, luar biasa. Mungkin di antara Anda sementara lagi silaturahim di rumah tetangga, keluarga, Anda menggunakan pulsa itu bisa saja pulsa dari beliau ya. Bisa ya. Bisa ya. Ada penyimpan bagian dari 25-30 miliar tadi. Bisa mana? Oke, masih tetap bersama kita di sini dan jangan kemana-mana, tetap di Lubis. Yang muda yang berbisnis. Kembali lagi di acara Nubis. Yang muda yang berbisnis. Oke, para bisnis muda, tentunya kita pengen menggali lebih jauh lagi apa dan bagaimana usaha yang dilakukan oleh kawan kita ini yang tentunya saya pun juga cemburu sedikit ya karena udah mencapai miliaran omsetnya. Namun begini Coach, sebelum saya sampaikan ke Coach, ada sebuah permainan yang saya akan perlihatkan pemirsa di rumah. Di sini saya punya karet yang tentunya menceritakan apa dan bagaimana kejadian pelajaran kita pada hari ini. Seorang Lutfi, beliau melawan arus, di mana anak muda seumuran beliau mungkin masih senang dengan main di mall atau mungkin pacaran dan sebagainya ya. Nah, tapi dengan kemampuan beliau melawan arus seperti ini. Check it out. Kalau nggak tepuk tangan nggak apa-apa. Oke. Belum melawan arus dan tentunya hasilnya miliaran. Silakan, Coach Mariza. Aplaus lagi buat Mr. Muhammad. Baik, para bisnis. Jelas untuk menjadi seorang entrepreneur tadi. Selalu saya bilang, kita memilih apakah kita jadi seorang karyawan atau jadi entrepreneur. Kalau saya lihat profil beliau, cita-citanya jadi entrepreneur, dan kalau visinya jauh lebih besar lagi bahwa dia ingin menjadi penyedia server pulsa di seluruh daerah ya.
Di seluruh Indonesia atau mau luar negeri juga? Indonesia. Oh, Indonesia dulu ya. Karena cinta Indonesia. Wah, plus dulu ya. Jadi kalau saya teringat kata teman saya gitu, bahwa saat ini pejuang di negara kita itu adalah entrepreneur. Ya, pejuang negara kita adalah entrepreneur. Kalau dulu pejuang dengan apa? Tak mungkin. Kalau sekarang kita ada. Kenapa? Dengan menjadi seorang entrepreneur itu kita bisa membangun bangsa ini. Dengan apa? Membuka lapangan pekerjaan, memberikan manfaat buat banyak orang, dan juga ini benar ya, masuk juga dalam misinya Lutfi, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Artinya apa? Benar bahwa apa yang disampaikan Mr. Maju, ketika anak muda banyak yang masih bangun ke mall, masih memikirkan rumah hangke ya gitu, tapi beliau sudah berani. Saya yakin untuk mempertajam bahasan kita di Nubis kali ini, banyak pertanyaan yang ingin sampaikan oleh teman-teman. Silakan, siapa dulu? Oke. Rik, silakan. Langsung aja. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Salam kenal Kang. Nama saya Rik, istri saya di bidang jasa keuangan. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana sih cara Akang kan di usia yang semuda ini, bagaimana caranya untuk merekrut karyawan dan mengolah karyawannya gitu kan? Siapa tahu ada yang lebih tua usianya. Nah, bagaimana sih trik-triknya gitu? Ya, itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Ya, itu cukup ya Rik. Ya, ada cukup. Memang pada masa bisnis ingin tumbuh dan berkembang, karyawan itu menjadi isu yang sangat krusial ya. Iya. Nah, saya lihat juga dari foto-fotonya, karyawannya malah bisa jadi usianya lebih tua dari Lutfi ya. Gitu. Iya. Itu gimana tuh merekrutnya? Rekrutnya pertama-tama saya melihat dulu orang sekitar. Jadi semua karyawan saya itu berada di sekitar kantor saya, Pak. Jadi saya belum mengambil dari luar gitu. Jadi meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di sekeliling kantor tersebut. Betul. Jadi pertama tuh melihat orang luar, sekitar kantor dulu ya. Iya. Gitu. Yang kedua, kualifikasinya apa yang Lutfi ambil dari mereka sebagai syaratnya? Syaratnya yang pertama mahir dalam ilmu teknik komputer. Komputer Ya. dulu ya. Yang kedua pintar dalam pemasaran. Oke. Ya. Yang ketiga disiplin, itu yang paling penting Pak. Ya, Ya. betul. Itu mungkin Tiga itu. Jadi para bibis muda ada dua pelajaran yang bisa kita ambil dari Lutfi barusan. Satu, ingat nggak bahwa selalu saya sampaikan bisnis saat ini tidak boleh hanya berorientasi apa? Hanya satu P pertama, apa? Profit, tidak boleh. Tapi harus berorientasi yang kedua, P. P kedua apa? People. Kunci daripada yang kedua ini adalah bagaimana bisa membuat bisnis kita sustain jangka panjang. Nah, terlihat bagaimana Lutfi cerdiknya ngambil karyawan-karyawan yang berada di sekitar perusahaan. Mungkin dia nggak sadar bahwa itu sudah termasuk strategi jitu buat dia itu apa itu? Dalam tanda kutip meredam ya. Meredam daripada wilayah sekitar ya, masyarakat sekitar. Dan saya yakin itu akan menjadi modal buat dia untuk membangun jangka panjang. Satu. Yang kedua, saya masih ingat di sesi kedua tadi bahwa pilihan strategi bisnis yang diambil oleh Lutfi adalah bicara apa? Low cost. Dari dasar dia memanfaatkan IT, karena backbone bisnis dia adalah IT. Dia mensyaratkan bahwa requirement buat karyawan dia kompetensinya harus tahu, paham dengan komputer. ya komputer. Itu dominannya di situ ya dia. Iya, Proses bisnisnya di komputer ya. Iya. Nah, yang kedua tadi jujur, disiplin ya. Ya disiplin. Kenapa itu, Pi? Disiplin, jadi kita menerapkan sistem fingerprint Pak. Oh. Ya. Jadi kalau misalnya melebihi waktu yang ditentukan jadwal masuk karyawan tersebut, ya ada sanksinya. Karena mengapa apabila beliau menduduki di customer service, kan kita harus real time gitu. Jadi pada saat buka toko atau misalnya buka pelayanan di online, kita harus sudah sigap pada saat waktu itu tersebut gitu. Oke. Aduh, muda. Ini yang selalu saya sampaikan bahwa seorang pebisnis itu harus punya moral ya. Moral itu apa? Salah satunya apa? Disiplin. Dan itulah kata kunci buat bisnis. Nah, saya berharap Rik bisa dapat gambarannya Rik ya, bahwa mengambil satu bisnis inline dari core bisnis kita, strategi kita, dan mulai sumber daya manusia. Cukup ya? Oke, yang kedua siapa? Oh, oke. Sebelahnya
Mangga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pram, pemilik usaha kerudung Kinanti. Pertanyaan saya buat ke Kang Lutfi. Di tengah-tengah persaingan yang sangat ketat di bisnis server pulsa ini, kira-kira strategi yang paling beda dengan yang lain di dalam strategi pemasarannya apa sehingga bisa bertahan, tumbuh dan bisa berkembang sampai saat ini? Terima kasih. Kita menerapkan sistem harga yang kita berikan kepada reseller tersebut dengan harga yang cukup menarik. Jadi dengan harga menarik tersebut, orang-orang kan pada intinya pada suka gitu kan. Orang-orang zaman sekarang pada peka terhadap harga murah gitu. Jadi itu strategi Jitu yang pertama. Yang kedua di pelayanan. Server pulsa ini sangat jarang pelayanannya sistem 24 jam. Jadi kita itu melayani reseller kita yang berada di Sabang sampai Merauke itu dengan sistem 24 jam tadi. Jadi nggak ada liburnya. Bahkan pada saat kemarin Lebaran itu kita melayani selama 24 jam juga gitu. Jadi ada pembagian shift tersebut ya. Jadi sehingga pelanggan tersebut merasa terlayani dan harga murah gitu. Tapi kenalannya itu kalau sistem online itu karena banyak agennya, jadi harus satu persatu yang dilayani itu. Ya. Jadi para bisnis muda jelas dari awal Lutfi konsisten ya. Mungkin beliau saya lihat nggak sadar bahwa pilihan strategi itulah yang mungkin dia bisa sampai saat ini, malah bisa unggul. Sepakat nggak? Beliau unggul ya, banyak pesaing yang disampaikan. Beliau selalu menekankan strategi yang selalu adalah low cost strategi. Low cost strategi itu menjadi kunci beliau untuk bisa tahan. Jadi para bisnis harus diperhatikan. Bisnis saya harus memilih dua antara dua tadi. Apakah mau low cost strategi yang notabene harga yang kita berikan pada ini relatif lebih rendah ya? Iya, relatif lebih rendah, bukan berarti harus pasti lebih rendah, tidak. Relatif lebih rendah yang diberikan oleh pesaing. Siapa? Kalau boleh dibilang, kalau saya lihat major customer Lutfi itu bukan end user, tapi adalah reseller tadi ya, Pia? Ya. Sadar nggak para bisnis tadi bahwa beliau mencoba memberikan yang harga apa ya, kalau bisa commission fee, kata apa nama istilahnya, margin, Ya, margin yang lebih bagus gitu. Tentu selalu saya sampaikan reseller apapun namanya, agen kayak broker kayak, mereka tuh tetap dalam konteks apa? Bisnis, betul nggak? Bisnis di sini dia selalu bicara apa? UUD, ujung-ujungnya duit. Dia akan mencari profit yang paling apa? Optimum. Nah, di sini saya lihat Lutfi bisa memainkan strategi itu. Nah, tapi dia jelas untuk mencapai low cost strategi dia melakukan efisiensi yang dia mainkan di situ. Bagaimana proses bisnis mencari supplier yang lebih rendah, ya, supplier yang lebih rendah sehingga margin itu beliau bagi. Gitu. Ini pelajaran kita. Bahwa sekali lagi saya sampaikan, low cost strategi bukan berarti produknya jadi produk murah. Yang pertama, yang kedua, Lutfi tadi strateginya service ya? Ya, service. Dalam konteks manajemen, adanya dua pilihan strategi tadi antara low cost dan diferensiasi itu bukan berarti ada jeda pembatas yang ketat, tidak. Konteks yang harus dilakukan oleh entrepreneur adalah kenapa? Bisnis kita tuh selalu ada siapa? Pesaing kita tuh, karena orang selalu melakukan ATM, amati, tiru, modifikasi. Dia kan selalu meniru siapa yang awal. Oleh kenapa? Kita harus berusaha melakukan apa? Meskipun kita memilih yang namanya low cost, tapi kita tetap harus menuju diferensiasi. Sekali lagi saya bilang, dari low cost menuju diferensiasi. Dengan cara apa? Melakukan inovasi. Itu yang dilakukan oleh Lutfi. Banyak orang berbisnis ketika bicara low cost, udah low cost adanya aja gitu. Tapi dia tidak mencoba untuk, kenapa? Ketika low cost itu, strategi low cost itu gampang ditiru, itu kelemahannya. Gampang ditiru. Berarti Lutfi cerdik ya. Dia tetap menambah yang namanya service. Service apa Bi, yang paling dibutuhkan oleh konsumen dalam server ini? Terutama service itu ada
Kalau di server itu ada dua. Dari yang pertama itu servis konfirmasi deposit. Dia apabila deposit melakukan secara manual atau bukan auto sistem, jadi harus kan konfirmasi sehingga si bagian admin tersebut harus sigap. Yang kedua itu di bagian melayani komplain pelanggan pulsa tidak masuk dan ataupun pending seperti itu. Nah, yang saat ini harus melayani secara benar-benar itu di sistem service komplain. Seperti itu. Itu dua divisi yang berbeda. Ya, bagi dua ya. Ya, bagi dua. Tapi sudah, disinilah saya bilang bahwa bisnis kita tuh sangat tergantung sama siapa? Konsumen. Selalu saya sampaikan, hakikat bisnis itu apa sih gitu? Bagaimana memindahkan uang dari mana? Kantong konsumen kepada kantong kita. Suka tidak suka, tugas kita adalah bagaimana membuat konsumen kita tuh puas. Nah, di sini lebih jeli ya. Komplain itu adalah bagian yang sangat kritikal buat saya. Kan bicara menurut saya ya. Jangan Lutfi sebagai ownernya, kita juga sebagai klien pasti merasa ya gitu. Kenapa ya pulsanya telat? Padahal saya udah setor gitu, saya udah transfer gitu ya. Nah, jeli beliau. Jadi para bisnis muda, kita lihat apa yang dilakukan oleh Lutfi. Jawab tanya kang tadi, beliau menggabungkan bahwa tetap dia main di low cost, tapi mencoba mengarah kepada service sebagai bagian daripada diferensiasi beliau. Mungkin itu Kang ya. Baik para bisnis muda, pelajaran luar biasa dari Kang Lutfi gitu, bahwa tetap beliau konsisten menggunakan strategi apa tadi? Low cost strategi, tapi sudah tetap mengacu kepada service, mengacu pada diferensiasi. Saya kembali ke Mas Mariza, dan tentunya menanggapi dari pertanyaan yang pertama, bagaimana cara merekrut, salah satunya juga harus punya handphone mungkin ya. Kalau nggak punya handphone susah juga dia gimana komplain dan sebagainya ya. Iya. Oke, pebisnis muda tetap di acara Nubis. Yang muda yang berbisnis. Jangan kemana-mana. Oke, kembali lagi di acara Nubis. Yang muda yang berbisnis. Oke, tibalah kita di segmen akhir dari acara Nubis episode kali ini. Banyak pelajaran yang kita dapatkan, dan tentunya Mas Mariza sebelum membuat conclusion, ada satu orang lagi penanya. Silakan Mas Mariza. Oke, baik para pebisnis muda di rumah maupun di kantor, sahabat kita Syarif saat berada di sini ya gitu. Dari 3 sesi kita udah banyak, sepakat nggak banyak pelajaran yang kita ambil dari sini? Sepakat ya? Karena pada hakikatnya seorang itu benar-benar harus bisa membangun sekian dari sekarang kecil menengah besar, itu bagus sekali. Dan masih ada satu orang lagi penanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Coach Mariza dan Kang Lutfi. Terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Gazan, saya pemilik usaha keripik pisang Zanana Chips. Pertanyaan yang ingin saya ajukan ini pertanyaan klasik, ini berbicara soal modal. Nah, biasanya anak-anak muda yang ingin berbisnis itu kepentok di masalah modal. Aduh, nggak ada modal. Nah, pertanyaan saya ini, bagaimana awal mulanya Kang Lutfi ini mendirikan CUP? Bagaimana modalnya sumber dari mana, pendanaannya dari mana, dan apa kiat-kiatnya untuk anak-anak muda di studio maupun di TV, di studio di penonton, kiat-kiatnya untuk mendapatkan modal itu aja. Terima kasih. Sebelum kita jawab, close dulu ya buat saudara Gazan ya. Karena kalau permasalahan sering dibahas dalam konteks bisnis, Nubis itu, ini gimana cara dapetin uangnya ya? Jadi seperti Gazan bilang, ini pertanyaan klasik, cuman perlu kita pahami ya. Tapi itu gimana awal bisnis? Tadi kan sudah disampaikan waktu jual handphone ya? Itu gimana kelanjutannya? Jadi setelah menjual handphone pada saat tahun 2006 itu, pada saat itu HP Nokia 6600
yang seharga 1.200.000 itu saya membelikan ke voucher PC, M-Kios, M-Tronic, dan chip lain-lainnya. Nah pada saat itu saya lebih mengembangkan usahanya karena mungkin setelah mendapatkan chip, M-Kios, M-Tronic, dan voucher fisik tersebut yang murah ya Pak ya, kemudian saya menjual pada konter-konter pada saat itu, sehingga usaha saya semakin berkembang alhamdulillah gitu. Setelah itu saya terinspirasi oleh teman saya pada saat itu, namanya Pak Agung ya. Nah saya terinspirasi, beliau membuka server pulsa. Saya pikir apa server pulsa itu. Nah pada saat itu saya main ke rumahnya, oh ternyata menggunakan suatu sistem. Nah dengan sistem tersebut saya mencoba, lalu setelah saya mencoba merekrut agen-agen yang tadi saya tanami chip sama voucher fisik untuk dijadikan mitra di server saya tersebut. Nah pada saat itu mulanya bermain lokal, artinya lokal itu di daerah setempat. Nah pada saat itu usaha saya mulai berkembang alhamdulillah. Butuh modal tuh, tambahan modal. Nah, Gimana tuh? Nah saya masih meredam karena pada saat itu saya kan itikadnya ingin bermodalkan sendiri tanpa bantuan dari orang tua. Nah otomatis seumur saya kan nggak mungkin bisa pinjam ke bank gitu. Betul, usia belum 17 ya? Ya belum 17. Nah pada saat itu ya saya mengembangkan modal yang ada gitu, sehingga intinya seperti inilah, berakita-kita dulu, bersenang-senang kemudian gitu. Kalau saat ini kan udah di atas 17 nih, modal gimana? Udah dapat dari support dari perbankan atau gimana? Pada saat kemarin itu ada support dari Bank Mandiri berupa rekening koran gitu. Sih, oke. Udah mulai berhubungan dengan bank ya? Ya, jadi para pebisnis muda, dari apa yang disampaikan oleh seorang entrepreneur selalu saya sampaikan, kalau kita mau mulai bisnis, jangan pernah meminjam uang ke orang lain. Itu banyak contoh para pebisnis muda yang di awal dia sudah memanfaatkan pihak ketiga dalam perbankan ataupun non perbankan, tapi dia udah terjebak dalam tanda kutip apa? Liability, bahasa accountingnya. Nah, ketika bicara masalah liability itu kan wajib kita kembalikan. Sementara revenue kita belum stabil ya. Di awal belum stabil ya. Belum stabil. Ini harus jadi catatan buat para bisnis muda. Ketika mengawali bisnis, jangan coba-coba dulu memulai bisnis itu dengan meminjam uang. Kalau saran saya apa? Mulai dari awal. Apa yang kita lakukan? Kenapa? Ingat, bisnis itu berada dalam lingkungan bisnis. Sepakat nggak? Ya, berada dalam lingkungan bisnis yang selalu apa? Selalu berubah, tidak pasti, tidak bisa dikontrol, dan mengalami apa? Turbulensi. Inilah yang jadi tantangan buat kita para pebisnis. Nah, oleh itu apa? Kita harus menjaga amannya. Apa yang sampai kalau itu luar biasa. Dia nggak mau dulu pinjam ke orang, tapi aset yang ada dalam diri dia coba. Handphone ya? Iya, handphone. Kalau dijual waktu itu padahal mungkin sedih juga ya, sebenarnya pasti ya gitu. Pas-pasan ya gitu. Tapi inilah pilihan seorang teman-teman. Apa yang ada di dalam diri teman-teman? Ada jam, ada handphone, ada laptop, apa? Itu akan menunjukkan komitmen kita untuk menjadi seorang entrepreneur. Satu. Yang kedua, setelah bisnis itu kita mulai stabil, ya punya prospek, barulah kita boleh ke pihak lain. Kenapa? Dalam konsep bisnis ada life cycle. Satu apa? Introduction itu revenue kita masih rendah lah. Ya, bisa jadi di awal biayanya lebih besar daripada revenue kelihatannya ya. Di awal? Iya, tapi tidak lama ya? Ya, tidak lama ya. Pasti. Kenapa? Tentu orang belum kenal produk kita, orang belum kenal perusahaan kita. Ya, kita kan butuh mengenalkan ke orang dulu ya, promo. Nah, di situ itu jangan. Tapi ketika bisnis itu udah menuju growth, tumbuh, saat ini kita butuh support pendanaan. Ini dari dana kita pribadi udah nggak cukup lagi ya gitu. Kenapa? Kita harus ke pihak lain. Pasti jangan jauh-jauh dulu. Awali dari siapa dulu? Dari keluarga. Kenapa? Ini akan mendidik kita untuk jadi pebisnis. Bagaimana bisnis itu bisa tidak terlalu berisiko. Keluarga itu akan sangat-sangat mempengaruhi kita.
Kedua apa? So, bisa teman bisa kita lupa. Ketiga, selanjutnya apa? Lembaga non perbankan dulu. Lembaga non perbankan. Kalau kita di GIMB School, kita selalu mendorong selain perbankan itu pilihan terakhir, ada lembaga non perbankan seperti apa? Koperasi atau ada perusahaan program-program CSR, mungkin pernah dengar program PKBM gitu. Tapi ada satu yang jeli saya lihat, Lutfi. Nah ini pelajaran Pak. Jadi seorang entrepreneur itu harus punya brand yang kuat. Jadi apa sih motif untuk lomba? Ini menjawab dia. Apa motif untuk lomba? Ikut lomba kayak WMM atau Jawa Barat, ya, Jawa Barat. betul. Ya motifnya ingin sambil memperkenalkan Ya, usaha pribadi saya, ya. sambil ingin mempromosikan juga produknya. Tapi ujungnya dapat pendanaan juga kan? Hadiahnya minimal ya. Ya, kalau mandiri sih ngebantu pas proses peminjaman. Gitu. Oke. Kalau yang udah usaha bagi Jabar? Jabar, alhamdulillah belum. Oh nggak dapat dana? Enggak. Oh gitu. Aduh muda. Apa yang lebih penting kita ambil contoh bahwa salah satu funding itu juga bisa dari lomba-lomba itu. Selain dapat brand image kita naik, berarti apa? Kita juga bisa dapat pendanaan. Ini pun ada hadiahnya. Nah, baru setelah itu kita perbankan. Tapi ada pelajaran lagi. Beberapa episode yang dulu kita sempat mengundang namanya Kang Gilman, ingat nggak? Dari Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia itu menjadi salah satu sumber permodalan juga. Tapi ingat, bisnis kita harus sustain dulu. Saya punya mimpi, saya punya impian. Anak-anak di Entrepreneur School itu 10 atau 15 tahun ke depan Anda harus menjadi perusahaan TBK. Oke? Perusahaan yang bersifat terbuka. Yang artinya apa? Perusahaan itu listed di mana? Bursa Efek. Apa sih manfaatnya? Di Bursa Efek itu kita bisa dapat modal lagi. Misalnya nanti 10 tahun atau menjelang 12 tahun perusahaan beliau misalnya udah dihargai sama pasar misalnya dihargai sama pasar udah 500M. Oke? 500M. Beliau, aku pengen nambah modal, boleh? Buat apa? Buat investasi. Usahanya udah lebih 3 tahun belum? Udah. Aset udah lebih dari 3 miliar. Mungkin nggak listed di bursa? Mungkin. Ketika di usia 15 dia menjual 50 atau 10% aja modal dia ke publik, kurang lebih berapa? Atau 20% lah, 100M ya. 100M itu uang fresh money masuk ke dia loh. Cash cow loh buat dia. Artinya apa? Dia mau ngapain, dia mau investasi apa, bisa. Nah, jadi para penulis muda banyak pilihan untuk mendapatkan uang. Tapi tetap di awal saya menyarankan mulailah dari konflik. Oke Lutfi, sebelum kita tutup nih sesi kita ini, mungkin ada saran buat para penulis muda dalam mengembangkan bisnis khususnya bisnis pulsa? Saran saya, walaupun dengan sistem cluster ini untuk para server pulsa, terutama seluruh Indonesia, lebih semangat lagi, walaupun kita banyak rintangan untuk menjual memasarkan produk nasional. Mungkin bukan saya aja yang menjual produk secara nasional, mungkin para penonton di sana yang menonton saya ini banyak juga yang menjual produk nasional. Jadi intinya semangat terus, jalani apa yang ada, berikhtiar, berusaha, berdoa, itu yang kata kuncinya ya. Jadi para penulis muda kalau ingin bersukses dalam bisnis, saya ya mulailah sungguh-sungguh dari dia masih bercelana biru SMP ya sampai sekarang dia masih mahasiswa, dia fokus dengan bisnisnya. Saya lihat, pilihlah strategi yang tepat. Nah, itulah yang kami dorong di sekitar kita. Oke, para penulis muda, inilah sesi kita dalam konteks Nubis spesial Lebaran ini juga sama teman-teman di sini, bahwa banyak hal yang bisa dapat dari Lutfi, semoga bisa bermanfaat. Sebagai penutup saya kembalikan ke Mr. Bang. Oke, terima kasih Coach Mariza. Jangan salah, beliau dulu beberapa tahun lalu pakai sangat biru pendek, tapi sekarang biru juga. Oh iya. Jangan. Betul. Oke Coach Mariza,
akhirnya kita Terima kasih kita harus- juga ya, Ya. Firman. Terima kasih kita ya. Oh iya, sebagai- kita harus terima kasih dulu kita beberapa kepada sponsor kita. support acara ini. Satu ya pasti pada Bang BJB sudah mensupport acara ini. Yang kedua dengan ya jelas yang punya tuan rumah nih. Iya. Cyberlabs ya. Cyberlabs, ya. Itu yang Ya, sudah ini di kantornya, Coach, ya. Kantornya. Kemudian ada juga Kinanti Kerudung, ada Zania ya. Dari Zania, kemudian ada juga Godin, Gegdah Godin. Ada juga teman-teman Atlan ya. Ya, Adlan, Dan Kozi juga. Kozi, Kos ya ini juga support. Kita ucapkan terima kasih. Dan Radio Kilat juga. Ya benar, Ya, sama. itu tadi. Ya, Oke, baik. Para pebisnis muda, tentunya episode kali ini begitu spesial karena memang kita menghadirkan orang yang tentunya sering berhadapan dengan Anda dan mungkin Anda sering bertemu dengan beliau juga di mall-mall sana, tidak tahu bahwa seorang miliarder dan Anda pun punya kesempatan untuk itu. Oke, tetap di acara Nubis ini kita sama-sama akan belajar lagi di episode berikutnya. Dia tetap di acara Nubis Yang muda yang berbisnis. Hai tunas muda bangsa, bangkit dan berkarya untuk Indonesia. Hai entrepreneur muda, maju bergeraklah dalam satu cita. GIMB bertumbuh, GIMB berkembang, GIMB berprestasi. Yeah, yeah, yeah. GIMB berilmu, GIMB beraksi, GIMB sukses mulia. Gerakan Indonesia muda berbisnis, itulah